Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Farenarain dari kelas TP5 dengan nomor RP 0822040004. Kali ini saya akan menjelaskan analisis permasalahan tegangan bejana tekan pada tumpuan saddle. Mari kita lihat slide pertama. Nah, di slide pertama terdapat deskripsi dari soalnya. Ya. Nah, ini adalah bejana tekan yang saya ambil ya dengan kode 30HD 200W. Bisa terlihat seperti gambar ini, dan datasheetnya sudah saya masukkan ke Excel dan saya pindah ke Word agar lebih simpel untuk dilihat. Oke, pada analisis ini kami diminta untuk menentukan tegangan pada bejana tekan dengan tipe head dari bejana tekan ini, yaitu 2:1 semi ellipsoidal. Untuk support tumpuannya bertipe saddle support, dan untuk ukuran datasheetnya bisa dilihat pada gambar kanan seperti yang tadi saya bilang. Oke, slide selanjutnya. Mohon maaf sedikit lag. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan tentang model 3D. Yang pertama, ukuran OD-nya, outside diameter. Nah, ukuran outside diameter posterior ini panjangnya itu 30 inch. Kemudian ukuran tumpuannya juga sama seperti outside diameter. Berikutnya terdapat tebal head dan shell ya, sesuai dengan datasheetnya itu ya, bisa dilihat. Nah, seperti yang saya terangkan pada slide kedua, terdapat tebal head dan shell pada bejana tekan dengan tipe 30HD 200W. Lihat pada gambar. Kemudian ini permodelan mesh ya, untuk grid independence. Nah, ini untuk mesh pertama, hasil meshing dengan net gen max dengan size 0,01 dan minimal size 0,007, dan local size sama seperti minimal size, yaitu 0,007 ya. Nah, bisa dilihat dari mesh information. Nah, itu yang dimasukkan data. Dan jumlah mesh dengan net gain max size 0,01, minimal size 0,07, dan local size 0,07, sama ya. Selanjutnya permodelan mesh untuk mesh kedua. Nah, seperti mesh pertama, mesh kedua sama hasil meshingnya. Net gen max 0,01, minimal size-nya 0,07, dan local size 0,07 juga, agar lebih mudah terlihat meshingannya. Nah, seperti pada tabel. Oke, setelah meshnya bisa terlihat. Kemudian untuk mesh ketiga sama juga seperti mesh kedua, dengan net gen max size 0,01 dan min size 0,07, dan juga local size 0,07. Kemudian berpindah slide. Sifat material. Nah, pada kali ini dengan bejana tekan yang saya pakai tipenya, terdapat sifat material, yaitu pertama ada tipe. Nah, shellnya itu berjenis SA455, headnya juga sama, dan massa jenisnya 7.760 kg per meter kubik, dan headnya juga sama karena materialnya sama, 7.760 kg per meter kubik, dan modulus elastisitas 260 GPa. Headnya juga sama, dan ratio position adalah 0,29. Headnya juga sama karena memakai tipe yang sama ya. Yield stress 240 MPa. Headnya pun sama untuk shell juga karena memakai tipe yang sama juga, dan diketahui thermal expansion coefficient adalah 12. Oke, headnya pun sama. Permodelan numerik kondisi batas tumpuan. Nah, seperti pada tabel ini, ketika mengedit boundary bisa terlihat dari nama, region, appearance sudah disetting sedemikian rupa. Untuk tumpuan di settings node, kita asumsikan tumpuannya itu tidak bergerak, fix, tidak bergerak. Kemudian untuk kondisi batas beban juga, gravitasi nilainya 9,81 seperti pada standar internasional, dan ada uniform pressure. Nah, pressure-nya sesuai MAWP ya, kita sesuaikan saja. Nah, untuk nilai hydrostatic pressure bernilai 104,37. Nah, seperti yang dimasukkan pada tabel. Nah, kemudian ada hasil analisis pembahasan gaya reaksi di tumpuan. Nah, untuk mesh 1, untuk rata-rata
hasil tertinggi gaya reaksi berada di sekitar tumpuan. Hal ini dikarenakan pada tumpuan kita setting tumpuan tersebut tidak bergerak sehingga gaya reaksi menjadi tinggi. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 3,2247 Newton dan yang terendah yaitu 0,00897 Newton. Ada sedikit typo. Nah, untuk mesh 2, untuk rata-rata hasil tertinggi gaya reaksi berada di sekitar tumpuan. Hal ini dikarenakan pada tumpuan kita sering tumpuan tersebut tidak bergerak sehingga gaya reaksi menjadi tinggi. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 3,6184 Newton dan terendah yaitu 0,009652 Newton. Nah, hasil analisis dan pembahasan gaya reaksi tumpuan juga. Untuk mesh 3, untuk rata-rata hasil tertinggi gaya reaksi berada di sekitar tumpuan. Hal ini dikarenakan pada tumpuan kita setting tumpuan tersebut tidak bergerak sehingga gaya reaksi menjadi tinggi. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 3,03E plus 4 seperti pada itu gambarnya warna merah ya. Dan yang Newton terendah 0,006871 Newton. Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan tentang hasil analisis dan pembahasan displacement pada mesh pertama. Nah, untuk nilai displacement tertinggi berada di samping karena pada saat tangki mendapatkan internal pressure, seluruh bagian permukaan bejana tekan akan mengalami deformasi. Nah, pada kasus ini, nilai displacement terbesar berada di samping tumpuan. Hal itu terjadi karena tekanan. Nah, dari dalam bejana tekan ditumpu oleh tumpuan dan menyebabkan samping tumpuan tersebut mengalami deformasi yang tinggi. Untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 0,01709 meter dan untuk terendah nilai deformasinya yaitu 1,5E06 meter. Seperti pada gambar yang berwarna biru ya. Itu yang terendah dan yang merah itu yang tertinggi. Kemudian kita berpindah kepada mesh yang kedua ya. Mesh kedua untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis ya, dari software Prepomax yaitu 0,00196 meter dan untuk yang terendah nilai deformasinya yaitu 1,163E06 meter. Seperti pada gambar yang merah itu yang tertinggi dan yang biru yang terendah. Kemudian mesh ketiga atau mesh yang terakhir. Nah, untuk pembahasan displacement-nya juga sama ya, tapi mendapatkan hasil max and min yang berbeda. Nah, untuk hasil gaya reaksi tertinggi berdasarkan analisis dari software Prepomax yaitu 0,002123 meter dan untuk yang terendah nilai deformasinya yaitu 1,40106 meter. Kemudian untuk pembahasan tegangan pada mesh pertama. Untuk nilai rata-rata, hasil tegangan tinggi juga berada di sekitar tumpuan atau support. Hal-hal yang mempengaruhi prinsipal stress semakin tinggi yaitu sifat material, suhu, dan tekanan. Untuk hasil prinsipal stress tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 4,465E plus 08 PA atau sekitar 446 MPa. Untuk mesh kedua, untuk hasil prinsipal stress tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 4,441E plus 08 PA atau jika dirubah ke MPa sekitar 444 MPa nilainya. Kemudian pembahasan tegangan dari mesh ketiga atau mesh yang terakhir. Untuk hasil prinsipal stress tertinggi berdasarkan analisis software Prepomax yaitu 4,876E plus 08 PA atau sekitar 487 MPa. Nah, untuk grid independence. Nah, berikut adalah tabel dari grid independence dari hasil analisa tekanan maksimum dan variasi hasil mesh yang ada di atas. Terdapat jumlah mesh 2, 3, 2, 87, maksimum principal testnya 446 dan tidak ada error relatif. Itu pertama. Kedua, 42006, 444 dan minus 0,448430493% error relatifnya. Kemudian 73715 dan maksimum principal testnya 487 dengan error relatif 9,6846845% error relatifnya. Dan kemudian yang terakhir ada jumlah mesh 161626 dengan maksimum principal test 447 dengan error relatif minus 8,213552361 dan terdapat tabel
of great independence, ya, bisa terlihat ya, dengan error relatif yang rendah, kemungkinan besar analisa ini berjalan dengan sesuai keinginan. Nah, ini terdapat 440 dan 450, itu terdapat di tengah-tengah, dan dia akan naik ke sekitar 490 kurang sedikit, mungkin 488 atau sekian, dan dia akan mengalami penurunan juga ke titik semulanya, diperkirakan seperti itu. Nah, kesimpulannya, jika mengacu pada standar ASME di PVC Section 2 Part D metrik ya, nilai minimum allowable stress-nya yaitu 138 MPa, dan untuk hasil analisis prinsipal stress tertinggi diperoleh 487 MPa, yang artinya dari kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa material tersebut gagal atau mengalami kerusakan pada titik-titik stres tertinggi. Nah, hasil meshingnya berpengaruh terhadap analisis elemen hingga mulai dari gaya, dispersion hingga stres pada material tersebut. Dapat diartikan bahwa semakin jumlah mesh tertinggi itu belum tentu semakin akurat. Pada analisis ini terjadi kesalahan sehingga nilai stres tidak memenuhi nilai maksimum allowable stress. Data dari analisis diambil dari website hansentank.com, yang dimana bejana tekan ini sudah memenuhi sertifikasi internasional penjualan. Jika ada yang menganalisis data-data pada website tersebut terjadi kesalahan, maka ada beberapa kesalahan yang dilakukan analisis. Maka data yang dari Hansen Tank sudah benar karena itu sudah dijual secara internasional. Jika analisisnya menunjukkan hasil yang tidak sesuai atau buruk bisa dibilang, maka kesalahannya terdapat pada analisisnya, bukan terdapat pada bejana tekan dari Hansen Tank, karena bejana tekan dari sana sudah memenuhi standar internasional penjualan. Ya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya.